Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Gede Satria. Pemirsa, Yogyakarta masih menjadi favorit wisatawan untuk menghabiskan libur panjang, Natal, dan Tahun Baru. Ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati kawasan Malioboro, Yogyakarta di malam hari. Ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati kawasan Malioboro saat libur Natal dan Tahun Baru. Sejak Sabtu lalu, jumlah wisatawan di kawasan Malioboro terus mengalami peningkatan, terlebih di malam hari. Para wisatawan nampak berjalan menikmati suasana malam kota Jogja, berfoto di lokasi-lokasi ikonik, atau berburu beragam oleh-oleh seperti makanan khas, batik, maupun kaos dengan harga terjangkau. Jadi kurang lebih udah 2 hari ya, 2 harian di sini. Terus ini malam ini mungkin di Jogja, di Malioboro ngapain aja nih Pak rencana? Ya foto baju Jogja. jalan-jalan, hunting. Ya setelah ini mau ke Merapi sih. Mau Merapi ya? Mungkin ada rencana beli oleh-oleh juga Pak mungkin di Malioboro? Ya pastinya sih buat sanak keluarga. Lalu lintas di Malioboro juga terlihat ramai kendaraan maupun wisatawan yang menyewa angkutan andong. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memprediksi sebanyak 7 juta wisatawan akan memasuki Kota Yogyakarta pada periode libur Nataru. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Galih Wisma di Malioboro, Yogyakarta. Dan kita juga akan mengetahui informasi terkini dari Ervan David di Bandung, Jawa Barat. Selamat malam rekan-rekan, kita ke Galih terlebih dahulu. Galih, seperti apa situasi di Malioboro, karena kami mendengar bahwa di Malioboro cukup ramai pada malam hari ini. Masih gede dengan pemirsa malam hari ini saya perhatikan langsung di kawasan Malioboro Kota Yogyakarta. Jelas sejak Sabtu lalu kawasan Malioboro selalu menjadi tujuan para wisatawan daerah untuk menikmati malam di libur Natal ini dengan berkunjung ke Malioboro Kota Yogyakarta. Malam hari ini Malioboro masih tampak ramai dibanding dengan hari biasanya. Dan bisa saya dapatkan secara langsung terkait suasana gambar di suasana malam di Malioboro. Ini banyak wisatawan masih berjalan kaki, kemudian juga ada beberapa yang masih duduk dengan bersantai di pedestrian Malioboro. Untuk arus lalu lintas malam hari ini sudah mulai cukup lancar, tapi masih ramai. Dan juga masih ada beberapa andong wisata yang masih standby untuk menunggu bagi para wisatawan yang akan kembali ke hotel ataupun ke tempat wisatawan menginap untuk menghantar lewat atau menaiki andong wisata. Dan memang diprediksi menurut data dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta terkait dengan okupansi atau jumlah wisatawan yang akan berkunjung ke Yogyakarta pada periode Natal dan Tahun Baru ini mencapai 7 juta wisatawan, seperti itu gede. Iya, Galih, lalu hingga saat ini cuaca seperti apa di sana? Apakah cukup nyaman bagi para wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta? Ya, kita memang cuaca di Kota Yogyakarta ini memang sangat tidak bisa diprediksi. Tadi siang cukup panas, kemudian sore sempat mendung, kemudian tadi sekitar maghrib atau pukul 6:30 diguyur hujan, dan sekarang sudah mulai reda. Dan ketika hujan memang banyak wisatawan yang akhirnya meneduh di beberapa pedestrian, dan sekarang ini sudah reda dan para wisatawan mulai bergeliat atau mengunjungi Malioboro lagi untuk mungkin sekedar berjalan santai menikmati malam Kota Yogyakarta atau menikmati city life di Kota Yogyakarta. Dan biasanya mereka berjalan dari Malioboro ujung utara hingga di ujung selatan berada di titik dengan bangunan-bangunan peninggalan Belanda, utamanya adalah gedung kantor pos Jakarta, seperti itu. Ya, Galih, terakhir apa saran Anda bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Malioboro atau mungkin ke tempat-tempat wisata lain yang ada di Yogyakarta? Karena Yogyakarta ini kan memiliki banyak sekali destinasi wisata, tidak hanya di Malioboro tapi juga kawasan pantai misalnya. Ya, memang
tetapi Jakarta ini utamanya adalah Malioboro selalu menjadi magnet wisatawan karena memang satu pertamanya lokasinya strategis di beberapa menuju kawasan objek wisata lainnya juga karena dekat dengan stasiun sehingga para wisatawan setelah turun dari stasiun mereka juga biasanya mampir ke Malioboro dan saya sarankan untuk ketika para wisatawan berkunjung ke Malioboro atau di wisata destinasi di seluruh kota di Jakarta ini selalu untuk menyiapkan mantel ataupun jas hujan karena terkait hujan atau cuaca yang tak menentu seperti tadi siang cerah kemudian malam tiba-tiba hujan dan juga terkait arus kendaraan arus parkir dihimbau juga untuk wisatawan selalu mencari informasi terkait kantong-kantong parkir yang telah disediakan. Kalau di Malioboro biasanya area terkait ada di Mall Malioboro, kemudian juga area parkir Ngabean, kemudian juga ada di Sriwedari, kemudian juga ada di Taman Budaya. Sehingga ketika tidak parkir sembarangan akan juga mengurangi kemacetan seperti itu. Baik. Kita menuju rekan Ervan David yang ada di Bandung karena Bandung ini menjadi salah satu titik yang cukup favorit bagi wisatawan yang menghabiskan libur Natal Tahun Baru. Selamat malam Ervan. Bagaimana kondisi Bandung, apakah juga cukup ramai seperti Yogyakarta? Ya, selamat malam Gede dan juga pemirsa. 2 hari menjelang perayaan Natal, arus lalu lintas di pusat Kota Bandung pada pukul 21 hingga pukul 22 tadi nampak mengalami keramaian dan ada beberapa titik kemacetan yaitu di kawasan selepas gerbang tol Paster atau menuju jalan arteri di Kota Bandung serta kawasan pusat-pusat kota seperti kawasan wisata Braga dan juga kawasan Jalan Asia Afrika dan dapat diperlihatkan juga pemirsa dan juga Gede untuk saat ini situasi dari kawasan wisata Braga cukup sepi dikarenakan sudah banyak wisatawan yang beristirahat sejenak untuk menghabiskan libur panjang di Kota Bandung. Namun tadi pada pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat ada keramaian serta kemacetan di kawasan Jalan Braga dan juga kawasan Asia Afrika ini dikarenakan dua lokasi tersebut adalah selalu menjadi tujuan dari para wisatawan yang hendak ke Bandung dan dapat diinformasikan juga Gede dan juga pemirsa bahwa dari data Jasa Marga sebanyak 15.729 kendaraan masuk ke Kota Bandung dari pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga pukul 22 tadi malam. Dan sementara untuk total kendaraan yang masuk ke Kota Bandung sudah ada 36.000 kendaraan dan diprediksi esok hari kendaraan wisatawan akan terus bertambah mengingat masih banyak wisatawan yang hendak berlibur di Kota Bandung. Dan kami juga menghimbau kepada para wisatawan yang hendak melakukan perjalanan ke Kota Bandung untuk memastikan kendaraan dan pengemudi dalam kondisi prima dan untuk kelancaran perjalanan ke wisata-wisata yang ada di Kota Bandung. Demikian Gede. Ya Ervan, ini ada beberapa titik yang menjadi kawasan favorit. Tadi ada kawasan Asia Afrika dan juga Braga begitu ya. Apakah Anda memiliki tips-tips tertentu gitu ya buat warga yang ingin menghabiskan malam Natal maupun Tahun Baru di sana? Terkait juga dengan keamanan di sana. Ya, dari pantauan kami di lapangan untuk keamanan di 2 lokasi wisata yaitu kawasan Braga dan juga kawasan Asia Afrika, pihak Polrestabes dan juga Polda Jawa Barat sudah menyediakan pos-pos keamanan di tiap titik wisata yang ada di Kota Bandung, khususnya di kedua tempat tersebut. Dan untuk kantung parkir untuk saat ini pemerintah Kota Bandung masih belum menyediakan secara penuh untuk kantung-kantung parkir, di mana saat ini untuk kondisi parkir di Kota Bandung masih berada di pinggir jalan kawasan Braga dan juga Asia Afrika. Hal tersebut memperparah kemacetan yang ada di 2 lokasi tersebut, yaitu Jalan Asia Afrika dan juga kawasan Jalan Braga. Dan untuk destinasi wisata selain Braga dan juga kawasan Asia Afrika, saya merekomendasikan untuk menuju ke objek-objek wisata lain, yaitu seperti di kawasan Lembang dan juga kawasan Ciwidey. Demikian Gede. Baik, terima kasih Ervan David dari Bandung atas informasi Anda, dan tadi ada rekan kami Galih di Yogyakarta. Selamat bertugas kembali kawan-kawan.
Berikutnya pemirsa, ribuan kendaraan memadati kawasan wisata Puncak Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Peningkatan volume kendaraan ini terjadi sejak Selasa sore. Antrian panjang kendaraan terjadi di Jalan Raya Pasir Muncang, Megamendung, Bogor, Selasa malam. Antrian ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah volume kendaraan dari arah Jakarta menuju kawasan wisata Puncak Cisarua, Bogor. Selain untuk berlibur, wisatawan datang ke kawasan wisata Puncak untuk berkumpul bersama keluarga serta merayakan malam Natal di kawasan Puncak. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor melaksanakan rekayasa lalu lintas berupa one way atau jalur satu arah pada Selasa siang dan sore hari tadi. Diperkirakan kepadatan akan kembali terjadi pada hari Kamis hingga hari ini. Rabu besok maksud kami, masih banyak masyarakat yang beraktivitas seperti sekolah dan bekerja atau belum libur. Dan pemirsa, untuk memantau situasi terkini, kita sudah tersambung dengan rekan kami, jurnalis iNews Wildan Hidayat di kawasan Puncak Bogor. Selamat malam Wildan. Bagaimana situasi terkini di kawasan Puncak Bogor? Ya, selamat malam Gede dan juga pemirsa. Untuk diketahui bahwa situasi saat ini arus lalu lintas di kawasan Puncak sudah kembali normal setelah sebelumnya di kawasan Puncak melakukan rekayasa lalu lintas satu arah dari arah Jakarta dan menuju ke arah Puncak. Dan sempat terjadi kemacetan tadi sore sekitar pukul 18 bahwa ada beberapa titik rawan kemacetan seperti di Megamendung, di Simpang Gadok, dan juga di pasar-pasar Cisarua yang memang menjadi pusat-pusat perbelanjaan dan juga tempat-tempat di mana ada wisatawan keluar masuk dari beberapa titik tempat wisata. Jadi untuk diketahui juga tadi di kawasan wisata Puncak sempat diguyur hujan, dan untuk itu pada masyarakat khususnya wisatawan yang hendak berwisata atau kawasan wisata Puncak untuk tetap berhati-hati dan waspada, mengingat di kawasan wisata Puncak ini pada bulan-bulan Desember ini kerap diguyur hujan, dan selalu waspada bagi pengendara kendaraan roda 2 maupun roda 4 untuk berhati-hati mengingat jalan di kawasan wisata Puncak ini licin. Demikian gitu. Ya, lalu bagaimana dengan persiapan untuk esok hari? Bagaimana pengaturan lalu lintas di sana? Penerapan one way dan mungkin ada ganjil genap di sana? Ya, untuk diketahui Gede dan juga pemirsa, untuk pagi hari seperti biasa dilakukan rekayasa dan ganjil genap, yaitu sekitar pukul 6 hingga 7 pagi, dan sekitar pukul 8 hingga 9 dilakukan rekayasa lalu lintas berupa one way dari arah Jakarta menuju kawasan wisata Puncak, dan kembali situasional pada pukul 15 akan diberlakukan satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta. Demikian Gede. Ya, baik. Terima kasih Wildan atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Jaga kesehatan, Wildan. Pemirsa, arus mudik Natal dan Tahun Baru di ruas Jalan Raya Arteri Karawang, Jawa Barat mulai dipadati ribuan kendaraan pada Selasa malam. Kepadatan mulai dari Jalan Lingkar Tanjung Pura hingga kawasan Kelari. Arus lalu lintas kendaraan pemudik hanya bisa merayap dan berjalan perlahan akibat volume kendaraan yang terus meningkat. Kepadatan terlihat di paling dominan di depan Terminal Kelari dan sepanjang Jalan Raya Kelari, serta di kawasan persimpangan Pandey yang menjadi titik temu arus kendaraan. Untuk mengantisipasi kepadatan tersebut, Polres Karawang menyiapkan puluhan pos pengamanan dalam operasi Lilin Lodaya 2025 yang digelar selama musim libur panjang Natal dan Tahun Baru 2025-2026. Pemirsa, untuk informasi terkini, kita sudah tersambung dengan jurnalis iNews Rudi Setiawan di Arteri Karawang. Selamat malam, Rudi. Rudi. Ya, Gede. Iya, bagaimana situasi arus lalu lintas di Karawang saat ini? Ya, Gede dan pemirsa, selamat malam kami ucapkan untuk jelang Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kondisinya Gede berbeda dengan daerah-daerah yang sebelumnya, Sukabumi dan Bandung. Kalau di Karawang sendiri ini sedang diguyur hujan lebat. Kondisi saat ini untuk lokasi di saya berada, tepatnya saya ini berada di pertigaan lampu merah, yaitu di persis di jalur arteri atau tepatnya di gerbang tol
keluar pintu Karawang Timur. Dan kondisi untuk arus lalu lintas saat ini memang berbeda dari sore sebelumnya. Kalau sore sebelumnya itu arus lalu lintas kendaraan di lokasi tempat saya berada ini kondisinya cukup ramai dan padat, bahkan merayap. Kalau melihat untuk kondisi saat karena ini hujan, banyak para pengguna kendaraan seperti sepeda motor yang menggunakan untuk mengendarai dari arah Jakarta ya atau Jabodetabek menuju ke arah Cikampek itu saat ini banyak yang mereka berhenti sejenak karena diguyur hujan, dan kemudian juga untuk pihak kepolisian di Polres Karawang untuk mengantisipasi arus lalu lintas untuk jelang Natal dan Tahun Baru ini. Polres Karawang sudah menyiapkan ada sebanyak 23 pos, di mana pos ini untuk melayani para pengguna kendaraan, dan untuk di antaranya yaitu untuk melayani di antara jalur arteri, juga di jalur tol, dan juga di jalur wisata. Gede, untuk kondisi saat ini memang hujan cukup deras. Sebelumnya memang tadi sempat hanya rintik-rintik saja. Untuk sementara itu yang dapat kami laporkan, Gede. Ya, Rudi, saran Anda apa yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi hujan yang terjadi saat ini jika ada warga yang ingin melintas di kawasan Karawang? Ya, untuk saran untuk kalau sih kita melihat hujan cukup gede dan juga angin juga cukup lumayan agak besar. Kalau melihat bisa saya dapat gambarkan ini kondisinya. Jadi untuk para pengguna kendaraan sepeda motor memang alangkah baiknya disarankan untuk berhenti sejenak karena memang kondisinya bisa digambarkan di sini juga banyak terlihat petir gede untuk di jalur ini, sehingga untuk keamanan ya, di mana untuk pengendara sepeda motor memang banyak juga yang masih nekat mereka untuk tetap berjalan untuk memacu kendaraannya. Dan juga memang ada beberapa kendaraan yang memang ada mengalami mogok karena memang cukup hujan di sini cukup deras. Namun memang kalau dilihat dari untuk para pengguna kendaraan, kalau dari arah Karawang maupun arah sebaliknya untuk kondisi kendaraan walaupun diguyur hujan, namun saat ini masih cukup ramai ya, Gede. Demikian Gede. Ya, baik. Terima kasih Rudi atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan selalu pastikan jaga kesehatan Anda karena di sana lagi musim hujan. Assalamualaikum, selamat malam. Berikutnya pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau stasiun Pasar Senen dan Terminal Pulau Gebang. Kunjungan dilakukan untuk memastikan kesiapan pengamanan dan kelancaran pelayanan menghadapi arus mudik dan arus balik Natal dan Tahun Baru 2026. Tiba di stasiun Senen, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo langsung meninjau kesiapan pelayanan Natal dan Tahun Baru. Dalam kunjungannya, Kapolri berkeliling dan menyapa serta berbincang dengan sejumlah penumpang yang akan melakukan perjalanan. Ia juga meminta seluruh petugas meningkatkan kewaspadaan selama periode arus mudik Natal 2025, khususnya di titik-titik dengan kepadatan penumpang tinggi. Kita tadi cek juga bahwa kemungkinan prediksi peningkatan pembelian tiket tertinggi di tanggal 28 Desember ya. Dan memang saat ini juga sudah meningkat dari hari biasanya. Tadi dilaporkan yang biasanya 70.000 sampai 80.000 per hari ini tadi sudah ada yang di atas 200 ya, 200.000, 219.000 dan akan terus meningkat sampai dengan tanggal 28 Desember nanti. Saya kira saya pesan karena memang trafiknya padat sekali, kemudian jumlah masyarakat juga sangat banyak. Tentunya tolong seluruh petugas yang ada antisipasi jangan sampai ada permasalahan-permasalahan kriminalitas, dan petugas-petugas yang ada tolong waspada. Pos-pos sudah ada, masyarakat yang kira-kira memiliki keluhan apa saja silahkan untuk dilaporkan di pos-pos pengaduan yang ada. Saya kira itu.
Selain meninjau stasiun Senen, Kapolri juga meninjau langsung Terminal Terpadu Pulau Gebang Cakung, Jakarta Timur. Kegiatan ini untuk memastikan pengamanan serta pelayanan arus mudik Natal dan Tahun Baru bagi masyarakat yang menggunakan transportasi bus. Kapolri menekankan kepada seluruh pengemudi bus untuk mengutamakan keselamatan penumpang. Ya, lalu bagaimana skema dan pengamanan yang akan dilakukan oleh kepolisian di Natal dan Tahun Baru? Untuk membahasnya kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Faisal. Assalamualaikum, selamat malam Pak Faisal. Assalamualaikum, selamat malam Mas Gede. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Faisal. Kalau menurut Anda ini kapan nih Pak puncak arus libur Nataru? Apakah malam ini atau besok lusa Pak? Ya, jadi memang pada saat kami rapat lintas sektoral dengan stakeholder, informasi yang kami terima berdasarkan prediksi dari Kementerian Perhubungan dan juga tentunya dari kepolisian, awalnya memang kita prediksi bahwa puncak libur Natal itu terjadi di tanggal 22 Desember. Ada dua, yang pertama 22 Desember dan 24 Desember. Ya. Namun kami menyampaikan sedikit informasi bahwa traffic counting mulai tanggal 20 sampai 23 Desember 2025 pada pukul 24 dini hari itu tercatat jumlah kendaraan keluar Jakarta sebanyak 460.731 unit. Dan masuk ke Jakarta juga ini banyak, Mas Gede ini. Ya. Nah, jadi imbang 439.548 unit. Nah, jadi memang prediksi kami kemungkinan besar puncak arus mudik itu setelah pelaksanaan Natal. Jadi setelah Natal kemungkinan hari Natal hari Kamis. Ya. Jadi kemungkinan prediksi kita itu hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Karena setelah itu juga kan kita sudah bisa memprediksi bahwa sudah banyak pemerintahan juga sudah libur, sekolah juga sudah libur. Nah, tentunya ini kita harus antisipasi, gitu Mas Gede. Ya, Pak Faisal, ini jalur-jalur mana ini Pak yang diantisipasi terjadi kepadatan ini Pak? Ya, jadi jalur memang kalau untuk libur Natal dan Tahun Baru itu hampir semua jalur-jalur kita antisipasi, terutama jalur yang ke tempat-tempat wisata. Ya, salah satunya itu yang ke arah Bandung, kemudian ke arah Banten, kemudian ke arah Jawa Timur, Puncak pasti, Puncak itu Malang, kemudian yang tidak kalah penting itu Bali. Nah, ini adalah jalur-jalur yang kita antisipasi karena rangkaian kegiatan Natal dilanjutkan dengan pergantian Tahun Baru, artinya mereka itu lebih banyak keluarga-keluarga berlibur keluar kota untuk ke tempat-tempat rekreasi. Itu Mas Gede. Pak, langkah-langkah antisipasi apa Pak yang akan atau sudah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memperlancar libur Natal dan Tahun Baru 2025 ini Pak? Ya, tentunya langkah-langkah itu kami lakukan dengan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Nataru tahun lalu 2024. Apa kekurangannya kita perbaiki 2025. Nah, tentunya salah satu tadi yang kita antisipasi adalah jalan-jalan yang kita prediksi akan menjadi sumber atau tempat terjadinya perlambatan kepadatan kendaraan. Langkah-langkahnya tentunya kami dari kepolisian kerjasama dengan stakeholder, ada rekayasa lalu lintas, baik itu berupa pengalihan arus, kemudian ada kontraflow, dan ada one way. Nah, tahapan-tahapan ini, semua ini kita lakukan berdasarkan penghitungan dari traffic counting, yang dimana kita didasari daripada sisi rasio ke volume daripada jalan tersebut. Kemudian, kita juga mengantisipasi termasuk di penyeberangan, baik penyeberangan yang di Banyuwangi maupun penyeberangan yang di Merak ke Bakahuni. Nah, kita memang selalu mengantisipasi terutama penyeberangan laut, Mas Gede, karena apabila nanti terjadi cuaca yang ekstrim, artinya ombaknya tinggi, kami dari kepolisian bersama dengan stakeholder terkait sudah punya CB atau cara bertindak terkait dengan jumlah kendaraan yang akan melintas, yaitu dengan cara delay system maupun dengan memasukkan ke buffer zone, gitu Mas Ede. Ya, Anda tadi menyinggung soal cuaca Desember ini Pak yang kerap diguyur hujan Pak.
himbauan Anda kepada para pengguna jalan yang ingin melakukan liburan Natal dan Tahun Baru, Pak? Ya, himbauan kami yang pertama, ini tidak pernah kami lupa untuk memberikan himbauan kepada masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan mudik maupun nanti balik. Pertama itu persiapkan kendaraan, kemudian kesehatan fisik, dan yang tidak kalah penting ini Mas Gede ini, tolong jaga betul keselamatan di jalan, ikuti patuhi petunjuk dari petugas yang ada di lapangan. Kemudian pada saat mengemudi kendaraan, tolong ya 2 jam 3 jam itu wajib, itu sudah wajib untuk istirahat. Baik. Ya, baik. Wajib untuk istirahat. Kemudian jangan dipaksakan, ya. Dan apabila nanti di jalan ada masalah kendaraan, kemudian mungkin juga prasarana jalan, ya ini harus kita himbau kepada teman-teman kita atau saudara kita yang akan menggunakan kendaraan, tolong tidak perlu cepat-cepat, yang penting selamat. Betul. Ya, itu, baik. Mas Gede. Baik. Terima kasih Brigjen Pol Faisal Dirgakum Polri atas informasinya hari ini, dan semoga saja perjalanan para pemudik dalam menikmati libur Natal dan Tahun Baru ini dapat berjalan lancar. Selamat malam, Bapak. Assalamualaikum. Dan pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut ini.